Sesajen terakhir di Gunung Kemukus. Angin malam di lereng Gunung Kemukus selalu membawa bau anyir yang tak biasa. Bagi warga sekitar, itu adalah pertanda bahwa tamu dari dunia lain sedang berjalan-jalan. Tak ada yang berani bicara keras-keras jika bau itu datang, kecuali satu orang, Pak Wiryo. Pak Wiryo dulunya hanyalah petani miskin. Tapi dalam 5 tahun terakhir, ia mendadak kaya. Ladangnya berlipat ganda, anaknya kuliah di luar negeri, dan rumahnya menjulang bak istana. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, ia selalu hilang tanpa jejak. Warga mulai berbisik tentang pesugihan. Desas-desus itu makin menjadi-jadi ketika Sari, gadis kecil tetangganya, menghilang setelah bermain di sekitar rumah Pak Wiryo. Orang-orang mencurigainya, tapi tak ada bukti. Hanya suara tangisan lirih yang kadang terdengar dari dalam gudang belakang rumahnya. Suara yang bahkan anjing pun enggan mendekati. Suatu malam, Joko, pemuda yang penasaran dan nekat, memutuskan mengikuti Pak Wiryo. Ia melihat pria tua itu membawa sesajen dan ayam hitam dalam karung. Langkahnya berat menuju lereng Gunung Kemukus yang sepi dan gelap. Joko mengikuti diam-diam hingga mereka sampai di sebuah batu besar yang dipenuhi lumut dan bunga-bunga layu. Pak Wiryo mulai membaca mantra dengan suara berat. Ia menabur bunga, menyiram darah ayam, dan menancapkan paku ke tanah. Tiba-tiba tanah di bawah batu itu retak, dan muncul sesosok makhluk tinggi besar, bermata merah, dengan lidah panjang yang menjulur hingga tanah. Sesajennya kurang, geram makhluk itu. Suaranya seperti ribuan tulang patah bersamaan. Pak Wiryo berlutut gemetar. Aku tak bisa bawa anak kecil lagi. Warga mulai curiga, makhluk itu tertawa. Suara tawanya membuat bulu kuduk Joko berdiri. Kalau begitu, kau sendiri yang akan jadi gantinya. Makhluk itu menyambar Pak Wiryo, menyeretnya masuk ke dalam retakan tanah yang kini menganga lebar. Jeritan Pak Wiryo menggema sampai ke puncak gunung, lalu hilang dalam sekejap. Batu besar itu kembali utuh, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Joko pulang dengan napas terengah dan tubuh gemetar. Ia tidak pernah bercerita kepada siapapun, tapi sejak malam itu, rambutnya memutih seluruhnya. Beberapa minggu kemudian, warga menemukan ladang Pak Wiryo terbengkalai, rumahnya ditinggalkan. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, suara tangisan dan jeritan samar masih terdengar dari arah gunung. Sejak itu, tak ada lagi yang berani mendekat ke Gunung Kemukus saat malam jatuh. Orang tua di desa berkata, pesugihan bukan hanya soal kekayaan, tapi tentang hutang, dan semua hutang harus dibayar. Kadang dengan darah, kadang dengan jiwa, dan kadang dengan warisan kutukan yang tak pernah benar-benar berakhir.